Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi fisika modern. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Bentuk soalnya di sini adalah untuk mendeteksi struktur sebuah inti yang beradius 10 pangkat minus 15 meter, seberkas elektron dari sebuah akselerator partikel ditembakkan pada sebuah target padat yang mengandung kerapatan inti yang tinggi. Jika panjang gelombang elektron sama dengan radius inti, maka akan terjadi efek difraksi dan ukuran intinya dapat ditentukan. Dalam kasus ini, besar momentum berkas elektron yang diperlukan adalah berapa kilogram meter per sekon. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman tinggal ingat-ingat persamaan dari panjang gelombang de Broglie ya. Persamaan yang paling simpel adalah momentum sama dengan konstanta Planck dibagi dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, konstantanya di sini adalah konstanta Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya. 6,63 kali 10 pangkat minus 34 satuannya Joule/sekon. Kemudian panjang gelombang de Broglie-nya dapatnya dari mana? Lihat kalimat ini. Jika panjang gelombang elektron sama dengan radius inti, sedangkan tadi radius intinya adalah 10 pangkat minus 15. Berarti di sini panjang gelombang de Broglie-nya sama aja 10 pangkat minus 15. Maka dengan demikian nanti untuk momentum dari berkas elektronnya tinggal 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan 10 pangkat minus 15. Berarti sekitar 6,63 kali 10 pangkat minus 19. Satuannya berarti nanti kilogram meter per sekon ya. Nah, di sini pilihan gandanya yang paling mendekati adalah yang A ya, 6,6 kali 10 pangkat minus 19 kilogram meter per sekon. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi fisika modern ya. Ikuti terus sampai akhir video. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Dalam bentuk soalnya di sini teman-teman dikasih suatu case, ada seorang pengamat yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi yaitu 0,6 kali kecepatan cahaya menyusur permukaan bumi. Nah, pengamat tersebut melewati suatu bangunan di bumi yang terlihat olehnya itu seperti sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah 1 meter. Nah, ternyata bangun itu kalau dilihat sama orang yang diam, bentuknya ternyata adalah elips ya teman-teman. Nah, kira-kira kenapa ya kalau misalnya dia dilihat sama orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi, kok bendanya jadi berubah bentuknya? Nah, di sini kaitannya adalah tentang panjang relativistik ya teman-teman semua, bahwa kalau misalnya teman-teman bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya lalu melihat suatu objek, maka nanti panjangnya dia terlihat lebih pendek ya. Nah, lalu yang terlihat lebih pendek itu adalah hanya satu sisinya saja. Kalau misalnya diibaratkan di sini ada gambar pesawat yang sedang meluncur ke arah sana, maka nanti yang terlihat memendek itu adalah yang bagian horizontal ini saja ya teman-teman ya. Nah, ini terlihat kalau orang yang diam bentuknya elips. Kalau dilihat sama orang yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi, nanti yang bagian horizontal ini terlihat lebih pendek. Nah, awalnya lonjong, di sini jadi lingkaran. Jadi elips menjadi lingkaran. Nah, artinya apa? Berarti di sini nanti ada panjang yang ketika dilihat sama orang yang diam ya, kita kasih nama A0. Nah, kemudian yang di sini ada panjang ketika dilihat sama orang yang sedang bergerak, yaitu A. Nah, kemudian A0 dan A ini adalah pengertiannya kalau di elips setengah sumbu panjang gitu ya.
Kalau yang B dan B0 itu adalah setengah sumbu pendek. Nah, untuk soal ini kita diminta mencari fokusnya kira-kira berapa. Nah, nanti ketentuannya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau berhitung tentang materi elips ini, ada satu persamaan yang teman-teman wajib tahu terlebih dahulu. Yaitu persamaannya adalah bahwa setengah sumbu panjang dikuadratkan itu akan sama dengan setengah sumbu pendeknya dikuadratkan ya, ditambah dengan fokusnya dikuadratkan juga. Nah, artinya apa? Artinya adalah nanti teman-teman kalau mau mencari fokusnya saja, berarti kan nanti bisa teman-teman cari yaitu setengah sumbu panjangnya dikuadratkan dikurangi setengah sumbu pendeknya dikuadratkan lalu diakarkan, karena tadi adalah f kuadrat gitu ya. Di sini diakarkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk mencari fokus kita perlu mendapatkan nilai A0 dan B0. Nah, untuk A0 ini berarti setengah sumbu panjang ketika dilihat sama orang yang diam di permukaan bumi. Nah, kalau B0 mau dia dilihat sama orang yang bergerak ataupun yang diam, tetap sama nilainya ya. Nah, tadi pas dilihat sama orang yang sedang bergerak, ini kan terlihatnya lingkaran ya. Kalau lingkaran berarti kan nanti ukuran jari-jarinya semuanya akan sama, baik B ataupun A nilainya sama. Nah, di soal diketahui jari-jarinya adalah 1 meter. Berarti nanti nilai B-nya 1 meter, A-nya juga 1 meter. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa mencari A0 dan B0. Kalau B0 dia akan tetap sama dengan B-nya ya. Yang setengah sumbu pendek kan tidak berubah, tidak berkontraksi. Nah, kalau yang A0-nya nanti dia berubah. Nah, untuk mencari A0-nya sendiri bagaimana? Teman-teman pergunakan perhitungan relativitas panjang ya. Persamaan untuk relativitas panjang teman-teman bisa cari seperti ini. Nah, A sama dengan A0 ya, dikali dengan 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, A ini adalah setengah sumbu panjang ketika dilihat sama orang yang sedang bergerak. Kalau A0 setengah sumbu panjang ketika dilihat sama orang yang diam. Kita mau mencari A0-nya. A-nya tadi adalah nilainya 1. Nah, A0 akan kita cari. Nah, untuk variabel V di sini adalah kecepatan seorang pengamatnya. Tadi adalah 0,6 C ya. Nah, berarti nanti teman-teman bisa hitungnya adalah 0,6 C dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Teman-teman cukup tuliskan yang 0,6-nya saja ya. Karena nanti C kuadrat dibagi C kuadrat kan hilang. Nah, ini ada kuadrat seperti ini. Nah, hasil dari ini nanti teman-teman bisa dapatkan bahwa 1 dikurangi 0,6 kuadrat itu kan 1 kurangi 0,36, berarti 0,64 ya. 0,64 ketika diakarkan hasilnya berarti 0,8 begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti A0-nya berarti di sini adalah 1 dibagi 0,8. Dengan demikian, nanti untuk nilai A0-nya adalah 1,25. Nah, satuannya adalah meter ya, menyesuaikan dengan yang diketahui. Tadi semuanya ini adalah 1 meter, 1 meter. Nah, setelah mendapatkan A0 1,25 meter, teman-teman tinggal masukkan lagi ke persamaan fokusnya ya. Nah, untuk mencari fokus tinggal A0-nya dikuadratkan, berarti 1,25-nya dikuadratkan dikurangi B0-nya kan 1 ya, berarti 1 kuadrat. Nah, hasilnya
1,25 itu ketika teman-teman pangkatkan, hasilnya adalah 1,5625. Nah, kalau yang 1 kuadrat, ya hasilnya 1. Berarti fokusnya adalah akar dari 0,5625. Nah, akar dari 0,5625 adalah 0,75. Jadi untuk soal ini, benda elips tersebut dia memiliki titik fokus atau jarak fokus sejauh 0,75 meter. Gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami dan bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!